apa yang menyebabkan engkau berganti agama dari agama nenek moyangmu? Dini abaika. Ini maksudnya adalah agama bapakmu. Yang dimaksud di sini adalah agama Nasrani yang Muhammad Idris As-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qala ra'aitu bi Makkah nasraniyan, qala dawu sapa Imam Syafi'i, ra'aitu ningali sapa ingsun bi Makkah ing dalem Mekah, nasraniyan wong ing wong Nasrani atau wong Nasrani Kristen lah istilah katanya. Di mana bahwa Imam Syafi'i ini melihat ada orang Nasrani yud'a bil usfuf, yud'a den apa arane bil usfufi kelawan uskuf atau pendeta, ya pendeta uskuf atau apa pastor. Wa huwa yatufu bil ka'bati, ada seorang pendeta Nasrani ternyata ikut tawaf muteri Ka'bah. Fakultu lahu, mangkang ngucap ingsun marang Nasrani, maksudnya Imam Syafi'i ini bertanya kepada Imam Nasrani, malladzi rohabaka an dini abaika, apa yang menyebabkan engkau berganti agama dari agama nenek moyangmu? Dini abaika. Ini maksudnya adalah agama bapakmu. Yang dimaksud di sini adalah agama Nasrani yang mampu menggantikan kamu yang tadinya Nasrani kok menjadi Islam. Itu apa? Kata Imam Syafi'i, faqala budiltu khairan minhu, faqala maka ngucap sapa rohib atau uskup, budiltu khairan minhu, diganti akan ingsun, di mana bahwa agama saya diganti khairun dengan agama minhu, dari agamanya bapakku atau bapak nenek moyangku, di mana beliau beragama Nasrani, lalu dengan bangganya ia mengatakan, agama saya diganti dengan agama yang lebih baik dari agama bapakku, yaitu agama Islam. Fakaifa kana dzalika? Kok bisa seperti itu? Kok kenapa bisa tiba-tiba langsung percaya dengan agama Islam lalu masuk Islam? Pahakali mangka nyeritani sapa rajul li ing ingsun annahu temen setuhune rajul raqibal bahra, di mana bahwa si rajul tersebut, si uskup ini, si pendeta ini, raqibal bahra, di mana bahwa beliau berada di salah satu laut, qala falam matasawwata, di dalam perahu di tengah-tengah laut, fihi inkasaratil markabu, di saat di tengah-tengah laut ternyata si perahu tersebut pecah, kayak Titanic. Ketika perahu itu pecah, lalu fasalim itu ternyata si pendeta ini terselamatkan ala lauhin, ingatase papan, di mana bahwa ia terselamatkan, yang lain tenggelam, ternyata ia mendapatkan papan lalu terselamatkan. Pamazalatil amwaju, mangka ora gingsir apa pira-pira ombak, di mana bahwa ombaknya sangat keras menghantam perahu sampai pecah, tetapi ia terselamatkan. Lalu tudafi'uni hatta ramatni fi jazirah, di mana bahwa ia terombang-ambing di tengah lautan, lalu ternyata terlempar karena adanya ombak, ia ada di papan,
di serpihan-serpihan perahu itu sendiri, lalu ia terlempar ke salah satu jazirah, ke salah satu pulau yang ada di lautan tersebut, di mana bahwa orang tersebut masuk ke salah satu pulau, lalu jaziratin min jazairil bahri, dimana banyak banget banyak di antara pulau-pulau, tetapi ia terdampar istilah katanya di salah satu pulau, fiha asjarun kasiratun, yang di dalamnya banyak pepohonan, walaha asmarun ahla, lan pepohonan ini banyak buahnya, yang dimana bahwa buahnya ini sangat manis melebihi madu, wal yanulan luwi alus minaz zabadi, saking susu. Jadi maaf kayak semacam kita makan ini apa namanya tuh, jelly. Ada salah satu buah yang rasanya itu manis tetapi halus. Jadi kayak ya mungkin bisa dikategorikan kayak semacam jelly atau cincau lah, seperti itu. Ketika dimakan itu halus rasanya. Wa fiha nahrun, dan di dalam pulau tersebut ada salah satu sungai atau bengawan yang airnya sungguh sangat jernih. Hadun adbu wa qala faqultu, dan mengucap alhamdulillah. Si rohib ini mengucapkan kata alhamdulillah, bersyukur kepada Gusti Allah. Bersyukur karena di situ ada makanan, walaupun terdampar, tetapi di situ ada makanan yang enak, makanan yang manis, makanan yang halus. Di sisi lain juga ada sungai yang dimana bahwa ia bisa minum di sungai tersebut. Akala min hadzal tamari, makan minum di pulau tersebut, min hadan nahri hatta ya'tiyallah, sehingga Gusti Allah Ta'ala bil faraji, merasa orang tersebut merasa ada jalan keluar, merasa jembar pikirannya, adalah saya enak hidup di sini karena memang semuanya disuguhi oleh pangeran, oleh Tuhan. Tetapi ia tidak sadar diri. Falamma dhahaban nahar, di saat nahar atau siang hari ini mulai hilang, lalu datanglah malam, ruja'al laili hiftu ala nafsi, di mana minad dawabi, di mana ia baru merasa takut. Merasa takut karena apa? Kalau tu sajarah, takut perkara hewan buas, takut perkara hewan melata dan lain sebagainya. Kalau tu sajarah, lalu karena saking takutnya, si rohib, si pendeta tersebut naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon ala husnin falamma kana fi wastil laili. Ternyata ketika naik ke atas pohon, ia tidur nyende di cabang. Ya kayak Pak Riyadi biasanya kan kalau masih kecil biasanya seperti itu ya. Enggak ketahuan sama orang tuanya, biasanya nongkrong di atas. Ala nafsi minad dawabi fa'alau tasajara wa namut itu artinya turu, ala usnin, ing atase pang atau cabang, falamma kana fi wastil laili, ya tertidur lelah ternyata di saat waktu lail, tengah malam. Wa idza bidabbatin, ada seekor dabah ini kayak semacam hewan yang sangat buas, ala wajhil ma'i, yang dimana bahwa si dabah ini datangnya dari laut.
jenenge ngambang di atas air. Ia datang, ternyata ada yang unik dari si dabah tersebut. Nusabbihullah ta'ala bilisanin fasih. Si dabah ini, si hewan buas ini ternyata nusabbih, bertasbih dengan lisan yang sangat fasih. La ilaha illallah ghafara Muhammadun Rasulullah, atau Muhammadun Rasulullah Nabi Allah Mukhtar. Ini si dabah ini berzikir dengan kalimat tersebut, bertasbih, bertahlil, mengucapkan Muhammadur Rasulullah Nabi Mukhtar. Falamma wasalatid dabah ilal barra idza wasrasuha, ternyata mendekat terlihat secara jelas. Ternyata hewan tersebut berbeda, di mana bahwa yang tadinya terlihat sangat menyeramkan, bisa dikategorikan sangat berat, sangat buas. Idza ra'suha ra'su nu'amatin, di mana bahwa kepalanya menyerupai burung yang sangat indah. Wa wajhuha wajhu insanin, wajahnya wajah manusia, kepalanya kepala burung yang indah, tetapi wajahnya wajah manusia. Kalau dulu di kampung-kampung itu ada, kalau di kampung saya dulu terkenal ada istilah kata bowong. Tidak tahu ini mitos atau apa, memang katanya ada. Bowong itu jadi si badan ke bawah itu kerbau, tetapi kepalanya manusia. Ada. Nah, ini si dabah ini ternyata berbentuk burung yang sangat indah, tetapi berwajah manusia. Wa fawaimuha, lan pira-pira sikile, kakinya ini menyerupai qawaimu biairin tuh, ya Allah, binatang, hewan itu, hewan Arab jenenge apa? Onta. Ya Allah, astagfirullah. Kakinya seperti onta. Wadabuha danabun, di mana bahwa ekornya ini seperti ekor ikan. Jadi kaya napa? Iwak sing ngeraine wong arane iwak. Putri duyung. Nah, itu. Maka pasakat sama katin, seperti ikan. Fahibtu ala nafsil hal kata, maka wedi ingsun ing atase awak ingsun. Ia merasakan takut yang sungguh luar biasa. Fanazalat minas sajarati, dan ia akhirnya karena melihat, sedangkan ia melihatnya berada di atas pohon. Saking takutnya melihat tersebut, di mana bahwa si dabah tersebut yang tadinya di tengah laut ini mendekat, akhirnya si orang tersebut, si rojil tersebut atau si oboi tersebut lari, lalu hawallaita hariban faltaqatat ila wa qalat wa illa halakta, di mana bahwa ia bertemu dengan si dabah tersebut. Faqalat lima dinuka, di mana ternyata si uskup itu, si pendeta itu ditanya, apa agama? Saya Nasrani, kata si uskup itu sendiri. Fakultu Nasroniyatu, maka ngucap sopo Nasrani, fakultu maka ngucap sopo ingsun an Nasroniyatu ing, bahwa saya adalah orang Nasrani. Faqalat waihaka ya hasir, celakalah wahai orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Kata siapa? Kata si dabah.
Celaka wahai kamu orang Nasrani, ya hasir orang yang rugi. Irji' ilal hanifiyati, kembalilah kepada agama yang benar. Fa innaka qad halaltu bifina'i qaumin min mu'minin, di mana bahwa pulau ini dihuni oleh kaum iman, kaum yang iman, tetapi bukan manusia, tetapi adalah jin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Di sini dikatakan qaumin mu'minin, mu'minin minal jinni la yanju minhum illal muslimun. Tidak ada jin di sini kecuali semuanya muslim. Semuanya muslim. Qad halalta. Fakultu fa kaifal Islam. Ternyata si uskup ini bingung. Nah, bagaimana caranya supaya saya masuk Islam agar selamat? Qalat asyhadu ishhadu, di sini menggunakan ini kalimat isim amar. Isyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Lalu si uskup ini, si pendeta ini masuk Islam. Fakultu summa qalatit dabbah. Fakultu maka ngucap sapa ingsun, summa qalatit dabbah, ngucap sapa dabbah, uridul maqamu hunalika amir ruju ila ahlihi. Ditanya, kamu mau pulang atau mau di sini saja? Ya, secara otomatis si rohib tersebut, si uskup tersebut ya pengen balik, saya juga pengen punya keluarga. Maka si dabah ini pergi seketika itu. Ketika si uskup atau si rohib atau si pendeta ini sedang melihat si dabah yang sedang ke arah laut sana, tiba-tiba ada perahu yang dimana bahwa menghampiri ke pulau tersebut. Lalu si rohib ini masuk ke dalam perahu tersebut. Ternyata di dalam perahu tersebut ada 12 orang yang notabene semuanya Nasrani, semuanya non muslim. Maka masuklah singkat cerita di mana bahwa diceritakan tentang perkara yang tadi. Lalu orang yang ada di perahu tersebut yang tadinya non muslim menjadi Islam dengan wasilah cerita tadi, dengan wasilah apa yang rasakan oleh si rohib itu sendiri, diceritakan kepada orang-orang yang berada di perahu tersebut. Maka seluruh orang-orang yang ada di perahu tersebut menjadi muslim, menjadi iman kepada Allah Ta'ala. Ainin hatta markabun barukatun fa asyartu ilaihim ahamaluhu fi faida fil markati isna asar rajulan kulluhum nasara, semuanya adalah beragama Nasrani. Fa akhbartuhum, diceritakan oleh si rohib tersebut, dikisahkan khabri fa qasadhu lahu alaihim qissati fa aslam ukulahum, maka semuanya menjadi orang yang Islam. Ini artinya apa? Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i ini adalah seorang pendeta yang notabene beliau adalah orang yang taat beragama dengan agama bapaknya, yang dimaksud adalah agama Nasrani. Tetapi ketika mengalami perkara-perkara yang seperti itu bisa berubah seketika.